Kalau kita ngomongin Samsung, pasti yang kebayang itu HP atau TV model terbaru kan? Tapi gimana kalau saya bilang, semua itu cuma puncak dari gunung es? Nah, berdasarkan laporan bisnis terbaru mereka, kita bakal bedah bareng-bareng skala Samsung yang sebenarnya. Sebuah kerajaan teknologi global yang selama ini tersembunyi di depan mata kita. Oke, kita mulai dari angka yang bikin melongo ini, 79,1 triliun won. Ini pendapatan Samsung cuma dalam satu kuartal loh, di awal 2025. Biar kebayang ya, angka ini lebih gede dari PDB beberapa negara. Gila kan? Nah, dari sinilah kita mulai petualangan kita buat ngertiin seberapa raksasa kerajaan Samsung ini. Nah, pertanyaannya, duit sebanyak itu datangnya dari mana? Pastinya bukan cuma dari jualan Galaxy S25 aja. Ternyata, sumbernya itu dari sebuah perusahaan yang jauh lebih rumit dan terintegrasi dari yang kita bayangin. Yuk kita lihat strukturnya. Jadi, kerajaan Samsung ini ditopang sama 4 pilar utama. Pertama, ada divisi DX atau Device Experience. Ini semua gadget yang kita kenal dan pakai sehari-hari. Kedua, divisi DS atau Device Solutions. Ini nih bagian dapurnya yang bikin otaknya semua perangkat, kayak chip memori dan prosesor. Ketiga, ada SDC atau Samsung Display, yang jagoannya bikin layar-layar canggih. Dan yang terakhir, Harman, si ahli suara buat audio mobil dan konsumen. Sekarang kita lihat pembagian kuenya. Bisa dilihat kan divisi DX yang jualan gadget emang yang paling gede, lebih dari 65%. Tapi, nah ini yang seru, coba deh gabungin pendapatan divisi semiconductor, DS, sama divisi layar, SDC. Totalnya hampir 40%. Ini tuh bisnis komponen raksasa yang kita sebagai konsumen sering nggak sadar. Oke, kita zoom in dulu ke bagian yang paling akrab buat kita semua, divisi produk jadinya. Soalnya mereka baru aja ngeluarin beberapa produk keren nih. Dan ini bisa jadi petunjuk kemana arah teknologi di masa depan. Jelas bintang utamanya ya Galaxy S25. Di laporannya, ada dua hal yang paling ditonjolin. Pertama, Galaxy AI yang udah terintegrasi, bikin HP-nya makin pinter. Dan kedua, upgrade gede-gedean di kamera yang mereka sebut Pro Visual Engine. Nah, soal AI ini nggak cuma di HP. Di jajaran TV mereka, AI juga jadi tema utamanya. Prosesor AI baru mereka ini bisa ningkatin segalanya. Mulai dari upscaling gambar, gampangnya bikin konten resolusi biasa jadi kelihatan super tajam di layar 8K, sampai kualitas suaranya. Plus, ukurannya makin jumbo, sampai 115 inci. Dan fitur-fitur keren kayak Art Store juga makin banyak. Dan dominasi mereka di pasar TV ini bukan main-main loh. Kutipan dari laporan mereka ini nunjukin skalanya. Bayangin, 19 tahun berturut-turut jadi nomor 1 di seluruh dunia. Itu luar biasa banget sih. Oke, tadi kan kita udah lihat produk-produk yang kelihatan di luar. Sekarang, waktunya kita nyelam lebih dalam ke kerajaan yang tersembunyi, komponen. Disinilah kita bisa lihat gimana Samsung itu bukan cuma bikin gadget, tapi jadi pemasok buat, ya, hampir seluruh industri teknologi. Di laporannya, disebutin beberapa pelanggan terbesar mereka. Ada nama-nama yang wajar lah ya, Verizon, Deutsche Telekom. Tapi ada satu nama yang, mungkin bikin Anda kaget. Siapa lagi kalau bukan Apple? Iyap, Anda nggak salah baca. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya coba? Saingan berat di pasar smartphone, tapi kok malah jadi salah satu pelanggan utamanya? Nah, ini dia jawabannya. Divisi komponen Samsung yang bikin chip, memori, sama layar OLED itu ngejual barangnya ke hampir semua orang, termasuk yaitu Apple, buat dipakai di iPhone mereka. Jadi di toko mereka musuhan, tapi di belakang panggung mereka partneran. Tapi tunggu dulu, ceritanya makin rumit dan seru. Waktu saya baca-baca laporannya lebih dalam, saya nemu sesuatu yang luar biasa. Coba deh lihat di tabel ini. Di bagian kaca penutup buat divisi layar. Pemasok utamanya siapa? Salah satunya Apple. Jadi, hubungannya bukan cuma satu arah ya? Nah, ini dia intinya. Hubungan mereka itu bisa dibilang frenemies, kawan sekaligus lawan. Di satu sisi mereka bersaing ketat buat jadi nomor 1 di pasar. Tapi di sisi lain, di rantai pasokan, mereka saling butuh satu sama lain. Dinamika unik kayak gini, yang sebetulnya ngebentuk industri teknologi yang kita kenal sekarang. Oke, dari tadi kan kita ngomongin strategi bisnis yang gede-gede. Sekarang, gimana dampaknya buat kita para pengguna? Ada satu perubahan besar dari Samsung yang penting banget buat kita tahu, yaitu soal seberapa lama perangkat kita bisa bertahan. Untuk seri flagship terbarunya, kayak Galaxy S25, Samsung sekarang janjiin 7 tahun pembaruan software dan keamanan. 7 tahun!
Artinya, HP Anda bakal tetap aman, canggih, dan relevan lebih lama dari sebelumnya. Dan ini nggak cuma buat HP Sultan loh. Untuk seri A mereka yang populer dan lebih terjangkau, mereka kasih 6 tahun pembaruan besar Android. Ini komitmen yang serius banget buat HP kelas menengah. Punya HP flagship tahun lalu kayak S23, tenang, Anda masih dapat 4 tahun pembaruan. Jadi kelihatan kan, strateginya itu berlapis, semua segmen harga dipikirin soal umur panjangnya. Terus kenapa ini penting banget? Karena kebijakan ini sekarang setara sama janji Google buat HP Pixel mereka. Ini tuh kayak ngasih standar baru buat semua merek Android lain. Ujung-ujungnya kita sebagai konsumen bisa pakai HP lebih lama, jadi lebih hemat, dan pastinya lebih baik buat lingkungan. Oke, bagian terakhir nih. Kita coba intip masa depan. Dengan kekuatan sebesar ini, Samsung bertaruh di mana sih biar tetap jadi nomor 1 di masa depan? Angka-angka ini bakal ngejelasin semuanya. Cuma dalam 3 bulan, Samsung ngeluarin 9 triliun won buat riset dan pengembangan. Kalau dihitung-hitung, itu artinya mereka ngabisin sekitar 100 miliar won setiap hari. Cuma buat nyiptain teknologi masa depan. Dan investasi gede itu jelas ada hasilnya. Sampai akhir kuartal pertama 2025, mereka punya lebih dari 270.000 paten di seluruh dunia. Ini kayak benteng properti intelektual yang lindungin bisnis mereka sekarang, sekaligus ngasih amunisi buat inovasi ke depannya. Jadi, kalau kita rangkum, Samsung itu bukan cuma bikin gadget yang kita pegang. Mereka juga bikin jeroan buat gadget saingan mereka. Mereka nge-push AI gila-gilaan. Dan di saat yang sama bikin perangkatnya jadi lebih awet. Dengan semua kartu ini di tangan mereka, pertanyaannya jadi, kira-kira apa gebrakan mereka selanjutnya? Kerajaan ini mau ekspansi kemana lagi ya?